Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Suci Wulandari dengan nomor induk 191520187. Saya mahasiswi dari jurusan Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kali ini Suci akan membahas materi tentang konsep manajemen secara umum. Adapun pembahasannya meliputi definisi, tujuan, aspek, prosedur atau tahapan, sejarah, dan kelebihan dari manajemen itu sendiri. Nah, manajemen secara etimologis berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu management, yang artinya seni mengatur dan melaksanakan. Kita bisa menyimpulkan, manajemen adalah suatu proses yang mengatur sesuatu yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi yang bertujuan agar tercapainya tujuan-tujuan dari organisasi tersebut dengan bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Nah, adapun konsep-konsep dasar dari manajemen secara umum itu ada 4. Yang pertama, manajemen sebagai sains atau ilmu. Di sini manajemen berusaha untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen sebagai seni. Di sini manajemen untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi. Di mana manajemen di sini, manajemen sebagai profesi ini adalah suatu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh seorang yang ahli dan keterampilan sebagai pemimpin atau manajer. Biasa ada di sebuah perusahaan atau suatu organisasi. Yang keempat, manajemen sebagai proses. Nah, proses di sini terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, yang dimana masing-masing bidang tersebut harus memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk tahapan-tahapan mengenai manajemen di sini ada 4. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi. Planning di sini meliputi landasan perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan analisis kebutuhan. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Hasil dari perencanaan tadi itu akan didesain dalam struktur. Nah, organizing ini meliputi desain kerja, struktur organisasi, perubahan, dan pembagian tugas. Lalu yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan. Nah, proses di mana pemberian arahan, instruksi agar sesuai dengan rencana. Dan ini meliputi kepercayaan, kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu controlling atau pengawasan. Di pengawasan ini harus ada yang namanya koreksian. Dan ini meliputi monitoring, evaluasi, dan supervisi. Sejarah perkembangan manajemen sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Dengan arti lain, manajemen sudah ada sejak manusia ada di muka bumi ini. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk menghidupi atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh bukti dari adanya manajemen pada zaman dahulu yaitu piramida atau pembangunan piramida di Mesir yang dibangun oleh lebih dari 10.000 orang selama 20 tahun lamanya. Pembangunan piramida ini atau piramida yang ada di Mesir ini sangat megah dan tingkat kesulitannya itu sangat tinggi. Piramida tidak akan terrealisasikan jika tidak ada orang yang mempunyai atau memiliki keahlian atau keterampilan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan pengontrolan seperti itu. Dengan kata lain, pembangunan piramida ini terrealisasikan karena adanya orang yang merencanakan, orang yang mengawasi, orang yang mengorganisasikan pelaksanaan pembangunan piramida tersebut. Dengan kata lain, pada pembangunan piramida ini sudah melakukan praktek manajemen pada zamannya, seperti itu. Nah, dengan adanya manajemen ini bisa membantu kita untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta menyeimbangkan dari berbagai tujuan. Lalu, dengan adanya manajemen ini, kita bisa mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di materi konsep dasar manajemen secara umum. Kurang lebihnya Suci mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.